Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mulia Sari dari mata kuliah Sistem Peradilan Pidana. Di sini saya akan menerangkan terkait peranan dan wewenang hakim dalam sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana di Indonesia. Sistem peradilan pidana adalah mekanisme yang dibentuk dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dengan tujuan mengendalikan tingkat kejahatan dalam batas toleransi masyarakat. Terdiri dari lembaga-lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan. Sistem ini berfungsi untuk mencegah kejahatan, menyelesaikan kasus, dan mencegah pelaku kejahatan mengulangi tindakannya. Menurut beberapa ahli, sistem ini melibatkan interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, dan perilaku sosial. Dalam konteks kelembagaan, kepolisian dan kejaksaan berfungsi sebagai pilar penegak hukum di bawah kekuasaan eksekutif, meskipun kekuasaan kehakiman diakui sebagai mandiri. Ada 4 subsistem dalam peradilan pidana, yaitu penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan pelaksanaan putusan. Dalam hal ini, jaksa sebagai penuntut umum memiliki peranan penting dalam menegakkan hukum dan harus menguasai berbagai disiplin hukum. Tujuan keseluruhan dari sistem peradilan pidana adalah untuk memastikan keadilan dan perlindungan masyarakat dari kejahatan. Kata hakim dalam bahasa Inggris yaitu judge, sedangkan dalam bahasa Belanda yaitu recht adalah pejabat yang memimpin persidangan. Istilah hakim sendiri berasal dari kata Arab yaitu hakima yang berarti aturan, peraturan, kekuasaan, dan pemerintahan. Ia yang memutuskan hukuman bagi pihak yang dituntut. Hakim harus dihormati di ruang pengadilan dan pelanggaran akan hal ini dapat menyebabkan hukuman. Hakim biasanya mengenakan baju berwarna hitam. Kekuasaannya berbeda-beda di berbagai negara. Hakim adalah pejabat negara. Di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, hakim terdiri atas hakim di Mahkamah Agung RI dan peradilan di bawahnya, serta hakim di Mahkamah Konstitusi. Saat ini terdapat 4 badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, sehingga hakim badan peradilan di bawah Mahkamah Agung terdiri atas hakim peradilan umum, hakim peradilan agama, hakim peradilan tata usaha negara, dan hakim peradilan militer, yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara yang berbeda-beda. Peranan hakim dalam sistem peradilan di Indonesia. Hakim memegang peran vital dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sebagai salah satu pilar penegakan hukum dan keadilan. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUH, hakim adalah pejabat peradilan yang diberi wewenang untuk mengadili dengan tugas utama menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana secara bebas, jujur, dan tidak memihak. Kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan demi penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Para pencari keadilan berharap dapat diputuskan oleh hakim yang bersifat profesional dan berintegritas sehingga menghasilkan putusan yang mencerminkan keadilan sosial. Peranan hakim dalam penegakan hukum pidana juga bergantung pada kolaborasi dengan lembaga lain seperti advokat, kepolisian, dan kejaksaan yang bersama-sama mendukung pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Kedudukan dan tugas hakim. Profesi hakim memiliki peranan penting dalam sistem peradilan, dengan tugas utama menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara. Hakim bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan kebenaran dan kejujuran, serta memiliki kode etik yang harus diikuti. Kode etik ini berfungsi sebagai pedoman perilaku dan nilai-nilai moral yang menjamin integritas hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim diharapkan bersikap adil, tidak memihak, dan mampu menempatkan keadilan di atas kepentingan pribadi, termasuk terhadap orang-orang terdekatnya, di mana prinsip keadilan dalam hukum Islam menekankan bahwa tidak ada perlakuan khusus atau istimewa bagi orang yang memiliki kekuasaan, sehingga semua orang termasuk pemimpin negara dapat dikenakan hukum yang sama. Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjamin independensi kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, keberadaan hakim sangat penting dalam penegakan hukum dan keadilan di masyarakat. Selanjutnya yaitu kedudukan hakim. Kekuasaan hakim dalam praktek diselenggarakan oleh Badan Peradilan Negara, di mana tugas pokok Badan Peradilan adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan. Di Indonesia, ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman secara konstitusional telah diatur dalam Bab 9, Pasal 24, 24A, 24B, 24C, dan 25 Undang-Undang 1945. Hasil amandemen MPR beserta penjelasannya. Hasil amandemen tersebut telah mengubah struktur kekuasaan kehakiman karena di samping Mahkamah Agung juga muncul lembaga kekuasaan yang baru yaitu Mahkamah Konstitusi. Kedudukan hakim dalam undang-undang dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 19 yang berbunyi, hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa hakim memiliki kedudukan sebagai pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang tersebut. Selain itu, dalam pasal 31 diperjelas bahwa hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Maksud dari pasal ini adalah tidak hanya hakim Mahkamah Agung dan hakim Mahkamah Konstitusi yang merupakan pejabat negara, melainkan
yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Pemberian status pejabat negara pada jabatan hakim dari sebelumnya sebagai pegawai negeri sipil atau PNS didasarkan pemikiran bahwa hakim adalah personil yang menyelenggarakan kekuasaan di bawah yudikatif dan bukan di badan eksekutif, sehingga status yang melekat pada hakim bukan PNS. Status hakim sebagai PNS sangat memungkinkan terjadinya intervensi antara kebebasan hakim karena personal struktural, psikologis, serta birokrasi yang membawa atau menuntut ikatan tertentu. Kemandirian hakim dalam negara hukum adalah mutlak. Hal ini sesuai dengan prinsip The International Commission of Justice, yaitu peradilan bebas dan tidak memihak. Salah satu konsekuensi logis dari penetapan status tersebut adalah proses rekrutmen dan pengangkatan hakim tidak lagi mengikuti pola rekrutmen bagi PNS. Adapun pengangkatan hakim sebagai pejabat negara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada bab 4 bagian ke-1 pengangkatan hakim dan hakim konstitusi yang tercantum pada pasal 30 sampai 35 baik mengenai pengangkatan hakim agung, hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung, hakim ad hoc dan hakim konstitusi. Selanjutnya terkait tugas hakim. Secara sederhananya, tugas hakim adalah menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, sedangkan fungsi dari kewenangan mengadili dapat diartikan menjadi dua pengertian, yaitu menegakkan hukum dan memberikan keadilan. Menegakkan hukum merupakan suatu proses untuk mencapai keadilan, sedangkan keadilan adalah tugas yang ingin dicapai dari penegakan hukum itu sendiri. Hukum di sini harus diartikan secara luas, tidak hanya sekadar hukum dalam bentuk perundang-undangan atau hukum positif, namun termasuk juga keseluruhan norma dan kaidah yang hidup dalam masyarakat. Hakim dalam melaksanakan tugasnya kadang-kadang merupakan trompet undang-undang dalam kasus di mana hukum telah jelas menentukan sehingga hakim tinggal menerapkannya. Pada saat yang lain, hakim harus menafsirkan undang-undang, yakni apabila dalam aturan hukumnya tidak atau belum jelas sehingga memerlukan penafsiran dengan cara metode penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum. Pada saat yang lain, seorang hakim dituntut untuk menemukan hukumnya, yakni saat undang-undang belum mengatur. Karena hakim tidak boleh menolak untuk mengadili suatu perkara yang diajukan dengan alasan bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, tetapi hakim wajib untuk memeriksa dan mengadili. Oleh karena itu, seorang hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Bahkan ketentuan pasal 1 angka 9 KUHP menyebutkan bahwa mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan. Menuntut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Ketentuan di atas menyebutkan bahwa seorang hakim harus bebas, artinya tidak boleh terpengaruh oleh intervensi dari pihak manapun. Jujur adalah suatu kesesuaian antara yang diyakini dalam hati nurani dan yang diungkapkan dalam putusan. Apa yang diputus semata-mata adalah apa yang diyakini oleh hati nurani. Sedangkan tidak memihak merupakan suatu sikap yang netral dalam memperlakukan para pihak di persidangan. Hakim juga harus menjamin bahwa semua hak dari para pihak yang berperkara dapat terkomodir dengan baik berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menjamin adanya kebebasan dan kemandirian seorang hakim dalam mengadili suatu perkara. Hakim tidak boleh terpengaruh dari pihak manapun, baik dari keluarga hakim itu sendiri maupun lembaga negara lain. Suatu perbuatan yang sifatnya intervensi atau mempengaruhi hakim dalam badan peradilan baik secara langsung atau tidak dalam melaksanakan tugasnya, yaitu menegakkan hukum dan keadilan adalah suatu perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum. Seorang yang melanggar akan dipidana sesuai undang-undang yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 3 yang berbunyi, pertama, segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas hakim dapat diperinci lebih lanjut, yaitu dalam hal dan dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu tugas hakim secara normatif dan tugas hakim secara konkret. Dalam mengadili suatu perkara, beberapa tugas pokok hakim dalam bidang peradilan secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, antara lain, pertama, peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa pada pasal 2 ayat 1. Kedua, peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila pada pasal 2 ayat 2. Ketiga, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan pasal 3 ayat 1. Keempat, pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pasal 4 ayat 1. Kelima, pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pasal 4 ayat 2. Di samping tugas hakim secara normatif sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, hakim juga mempunyai tugas secara konkret dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara melalui 3 tindakan secara bertahap, yaitu
Pertama, mengkonstatir, yaitu menetapkan atau merumuskan peristiwa konkret. Jadi, mengkonstatir berarti menerapkan peristiwa konkret dengan membuktikan peristiwanya atau menganggap telah terbuktinya peristiwa tersebut. Kedua, mengkualifisir, yaitu menetapkan atau merumuskan peristiwa hukumnya. Dengan kata lain, mengkualifisir adalah menemukan hukum terhadap peristiwa yang telah dikonstitir dengan jalan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa tersebut. Ketiga, mengkonstituir atau memberikan konstitusinya, yaitu hakim menetapkan hukumnya dan memberikan keadilan kepada para pihak yang bersangkutan. Di sini, hakim mengambil keputusan dari apa yang premis mayor atau peraturan hukumnya dan premis minor peristiwanya. Dalam memberikan putusan, hakim perlu memperhatikan faktor yang seharusnya diterapkan secara proporsional, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatannya. Terakhir yaitu tanggung jawab hakim. Pertama, hakim bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Kedua, bertanggung jawab kepada negara, masyarakat, dan para pencari keadilan dalam menjatuhi putusannya. Dalam memeriksa dan memutus perkara, bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.